Oke. Ini untuk menjawab ini ya. Sebutkan hal yang terpikir di benak Anda ketika mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi. Saya sih lihat siapa nih? Pak Haliana atau Ibu Haliana nih? Ibu ya kayaknya ya. Ibu Haliana. Betul. Haliana. Oke. Ibu Pak Ibu. Ibu Haliana. Oke. Kalau buat Ibu Haliana. Ibu Haliana. Oke. Ya. Silakan tulis di chat juga boleh. Oh, ada pendapat yang baik sekali nih, pada bagus nih. Kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Mantap lah. Ayo, ada lagi yang mau nulis, silakan. Saya kasih 3 menit lah ya. Pembelajaran yang berbeda. Oh. Mengacu pada perbedaan siswa. Mantap. Ini udah baca modul nih, Pak. Bu Emi ada 2 nih ya? Ada Bu ya dari MISDN atau namanya aja sama apa? Profil. Oh, oke. Beda. Bajunya mana? Saya beberapa kata yang selalu ada. Oke. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Nah, ini dia. Saya akan panggil beberapa nama aja ya. Kenapa Bapak atau Ibu yang saya panggil ini menuliskan hal tersebut. Ibu Emi SDN 15 Cakra. Nah tuh, Ibu Emi SDN 15 Cakra. Silakan Bu, unmute. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi saya menulis di sini hal yang terpikir. Pertama, ketika mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda. Ya, karena diferen itu ya berbeda gitu. Itu yang membuat saya sangat tertarik sekali. Dan setelah mengikuti modul ini, setelah membaca, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memang berbeda, Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita harus memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat maupun dengan profil belajarnya seperti itu. Dan strategi yang berdiferensiasi itu ada strategi kontennya, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Jadi semua itu kan berbeda gitu, berbeda dari yang pernah kita yang biasa kita laksanakan di sekolah. Jadi di sini agak berbeda gitu, memperlakukan anak juga dengan berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu saya menuliskan kata pembelajaran yang berbeda. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi, pendapatnya terima kasih. Benar. Pokoknya memang kata yang saya sering lihat dari sini adalah beda. Karena different, betul dari kata different, beda. Dan itu yang tadi saya tanya kan. Murid kita berbeda-beda, murid kita unik. Satu. Kedua, kebutuhan mereka berbeda-beda. Oke. Dan itu sudah kita pahami ya. Kita udah dalam satu tujuan itu, kita udah setuju pokoknya itu ya. Oke. Satu lagi yang saya lihat adalah kebutuhan. Nah, kata kebutuhan ini sangat keluarnya banyak deh. Oke, baik di chat maupun di yang tadi share slide Q&A ini, kebutuhan. Nah, kebutuhan siapa? Kebutuhan siswa pastinya, ya, bukan kebutuhan guru. Makanya itu yang salah satu tadi yang di awal, makanya kita juga punya kesepahaman
bukan nota ya, saya nggak tulis apa-apa, tapi kesepahaman kita adalah ini yang berpihak pada murid. Nah, murid kita butuhnya beda, murid kita yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, guru bisa apa yang guru bisa lakukan tentang hal itu? Nah, oke, saya lanjut ya. Satu, oke. Sebentar. Mana nih? Oke, nah sekarang saya menggunakan block 3 di sini. Di mana posisi Anda berada sekarang nih dalam perjalanan pembelajaran diferensiasi ya, tentang belajar tentang diferensiasi. Posisi Bapak Ibu sendiri di mana sih? Sekarang ada yang dua, mungkin ada yang sudah bisa, aku mantap lah, tidak ada masalah. Aku bisa di konten, proses, produk, nyaman, atau mungkin ada yang ternyata saya ternyata kaprahnya jatuh. Ada yang gelantungan. Ibu. Ya Pak, Yuniman. Ibu Yuni, ini ada banyak ya. Sumawati, maaf. Ibu Yuni Sumawati. Boleh. Ibu Yuni kira-kira di posisi yang mana, Bu? Di posisi 11. 11. Tapi ada nomor 12. Ada saya nih, seperti ini adalah semuanya ada teman yang bisa ngobrol, bisa apa ya, bisa sharing dan berdiskusi. Betul Pak, yang kelas satunya pendamping, jadi kita sharing dan kita tim kelas 1, kelas bawah. Jadi ya, kita selalu berdiskusi, selalu kalau ada permasalahan-permasalahan langsung kita diskusi menyelesaikan masalah saat itu biar tidak berkepanjangan. Itu komunitas kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nomor 11 dan 12-nya banyak gitu ya. Kok bolak-balik kayak. Oke, wait. Saya mau nanya lagi dong Bapak sekarang, Pak Asikin. Silakan di-unmute Pak. Mic-nya dimatikan dulu, baik, dinyalakan. Terima kasih ya. Saya di posisi ke 16. Oh, Bapak orang membangun kali ya, karena di Oke, boleh tolong ceritakan Pak alasannya. Baik, saya di sekolah termasuk seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, teknik. Jadi saya selalu membantu dan siap untuk membantu apapun dan kapanpun dalam rangka mewujudkan tujuan yang apa yang kita dipelajari, sehingga teman-teman itu di dalam kegiatan itu tidak jalan sendiri, sehingga ada teman selalu berkolaborasi dan sama-sama. Terima kasih hebat ternyata. Oke, terus saya rapiin kamera saya. Oke, satu lagi deh. Satu lagi saya mau pilih yang Ibu Siti Zikriah. Ada Bu Siti? Ibu Siti, ada nggak? Ya, halo Pak. Mohon halo. Maaf. Ya. Ini baru mengkondisikan karena anak-anak ribut jadi. Oke. Mohon maaf. Gimana okay. Pak? Ibu, kalau lihat di slide ini, di blog 3 ini, kira-kira Ibu memposisikan diri Ibu di posisi mana saat ini? Sepertinya sama dengan Ibu Yuni tadi ya. Karena sama-sama Ibu guru kelas 1 di kelas ya. Sama juga kita kebetulan di sekolah karena kekurangan ruangan, jadi kelas 1 dan kelas 2 itu ruangannya satu. Jadi setiap hari bersama ibu guru kelas 2 gitu saling merefleksi, saling ini gitu. Ya. Jadi ada bagus. Di posisi 11.
support sistemnya bagus ya berarti ya. Ada, iya, karena kan kelas 1 masuknya jam 7 sampai jam 10. Selepas itu kelas 2 setelahnya gitu sampai. Jadinya kita selalu bareng. Punya waktu ya. Oke, itu yang penting, punya waktu. Mau tanya dong yang lainnya, buat yang lainnya juga deh. Ada nggak sih yang di posisi nomor 2 atau yang masih di bawah, nomor 5 kah, nomor 1 kah? Ada nggak? Ibu Nur, Pak Nur, sorry. Pak Nur silakan. Di mana nih? Ya, terima kasih Pak. Ya, saya dari Halmahera Timur silakan. ini Pak. Ya, saya posisi nomor 2 Pak, dengan alasan saya melihat kebutuhan anak yang ingin naik di atas pohon. Jadi di situ tugas saya untuk membantu anak-anak untuk naik di atas pohon. Betul itu Pak. Betul sekali. Oke, sangat mulia. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pendapatnya, terima kasih atas sharingnya. Saya mau lanjut ya. Next, saya mau pakai ini aja deh, yang ini aja. Nah nih, mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, ketika kalau lihat sekarang yang warna kuning ini konten, ini sesuatu yang ya untuk perubahan, untuk melakukan identifikasi bisa. Tapi intinya kalau guru ini juga melakukan hal-hal ini yang ada di sini. Jadi contohnya nih, kurikulum ya berarti Bapak Ibu kan mengajar berdasarkan ada kompetensi dasar di situ, tujuan pembelajaran di situ, ada indikator-indikator, dan tentu saja Bapak Ibu harus melakukan assessment. Ini sesuatu yang fix nggak dirubah, bisa sih tentu saja, karena kayak seperti kurikulum review itu bisa saja terjadi, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tapi ide utamanya adalah ini adalah sesuatu yang dari sekolahnya. Oke. Nah, dari sekolah, dari bagian dari sekolah. Ya, mau kurikulumnya, mau tujuan pembelajarannya itu dari sekolah. Assessment itu memang sesuatu yang Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru di sekolah, ya kan? Nah, berikutnya adalah student-nya. Nah, ini dia. Ada student. Nah, dari student ini ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Kesiapan mereka. Mereka siap atau enggak. Kesiapan itu pun juga masih bisa kita kecil-kecilin lagi. Kita bisa branch out lagi. Dia, anak-anak kita tuh anak yang cepat untuk nangkap kah? Lambat untuk menangkap sesuatu yang baru kah? Belajar tuh cepat atau lambat? Anak-anak ini perlu kita kasih sesuatu yang konkret atau sesuatu yang abstrak? Perlukah kita sederhanakan atau langsung kompleks? Ini yang kayak tadi contohnya yang mengajar guru mata pelajaran mengajar kelas 1 sama guru yang mengajar kelas 6 misalnya kan. Ini memang mau nggak mau nature of student yang ini harus kita perhatikan lebih seksama. Oke. Kemudian apakah murid Pak Ahmad, tenang saja, saya nanti akan memberikan kado. Tidak hanya slide ini, tapi lain-lain nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk kepentingan konsumsi sendiri, boleh, di-share boleh. Saya balik lagi ya ke nature of student. Di sini ada minatnya juga dan ada profil pembelajar. Jadi maksudnya adalah di sisi yang warna biru ini adalah semua yang berhubungan dengan murid yang menjadi faktor-faktor kita dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ulang dikit ya. Yang pertama adalah faktor-faktor yang kurikulum, faktor-faktor dari sekolah itu memang beban kurikulum, tujuan pembelajaran itu. Sebelah kanan adalah faktor murid. Faktor-faktor dari murid, ada kesiapannya, ada minatnya, ada profil belajar mereka. Oke. Nah, ini yang kita lakukan untuk menjembatani. Nah, ini dia menjembatani. Sekolah punya tuntutan ngajarin ini untuk kelas 1 dasar misalnya.
Tapi kita harus, loh anak-anakku ada yang di rumah sudah ikut, mamanya sudah ngajarin misalnya, atau anak-anakku ada yang belajarnya cuma perlu dengerin aja bisa, tapi ternyata banyak yang perlu ada gambar, perlu ya pokoknya pertimbangan-pertimbangan dari si anak-anak itu. Nah, yang kita lakukan adalah sebuah bentuk support. Oke, nah saya highlight adalah keputusan masuk akalnya. Nah, maksudnya apa nih? Artinya gini, ketika kita memikirkan atau menggunakan dua ini, apapun yang kita lakukan, contoh nggak masuk akal, paling gampang contoh masuk akal. Anak itu mereka membuat karangan yang itu nggak masuk akal. Anak yang kelas 6 ketika belajar bangun datar, kita minta, pokoknya intinya gini, masuk akal itu artinya Bapak Ibu tahu, Bapak dan Ibu guru CGP ini tahu sendiri mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Situ aja ya. Nggak mau lama-lama di sini. Nah, ini dia yang dilakukan setelah membuat keputusan masuk akal, yaitu Bapak bisa mendesain pengalaman belajar yang menantang dan relevan. Bermakna artinya bermanfaat dan memang penting intinya gitu ya, penting. Ini penting, yang dikasih itu memang penting, apapun itu, menghitung luas besar, memahami para pahlawan itu penting kan. Kemudian ini harus membuat siswa-siswa kita belajar hal baru, pasti harus belajar hal baru ya kan. Belajar, jangan kelas 1 kelas 3 masih belajarnya tambahan bilangan 1 tahun, nah itu kan nggak menantang ya kan. Jadi sifat kurikulum adalah scaffolded, artinya bertahap, pemberiannya bertahap sesuai dengan umur, perkembangan anak tersebut. Dan tentunya dari kurikulum sendiri pasti menantang, harapannya begitu. Nah, dari studentnya nih, kita lihat dari studentnya, apakah kita bisa menyediakan strategi pembelajaran yang menantang? Nah, itu pertanyaan besarnya kan. Berikutnya adalah relevan hubungan atau berkaitan dengan mereka. Jadi ini adalah salah satu yang nanti kita bisa lihat, misalnya profil pembelajar atau minat ya. Ini kan something yang relevan, sesuatu yang relevan. Jadi misalnya mereka ada yang suka gambar, ini relevan dengan mereka karena mereka suka gambar. Makanya kita akan gunakan relevansi itu, akan minat itu. Misalnya pembelajaran. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu sudah tentunya yang sudah membaca modul pasti akan menemukan ini, diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten. Produk itu nanti ada jelasannya, aja dijelaskan berikutnya. Next. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk semua murid di kelas, semua. Kata kuncinya adalah semua. Jadi bukan bentuk bisa pengayaan kayak gitu. Sebagai seorang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka penting melihat beberapa hal. Nah, karena yang kita mau lakukan, yang harus guru lakukan, silakan Pak Nur atau Bu Nur. Oke. Tidak hanya sekelompok murid tertentu. Dengan kemampuan yang di atas, anak-anak yang sudah bisa ya kasih aja soal-soal tes lagi, kasih aja. No, bukan seperti itu arahnya. Oke.
Jadi pembelajaran semua murid di kelas A. Ini dia yang tadi kali itu ya kan. Serangkaian. Jadi nggak cuma satu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal. Harus make sense, harus common sense. Oke. Siapa yang buat keputusan itu? Guru. Oh, oke. Ibu Mariani, silakan Bu Mariani, angkat tangan. Oh, oke. Baik. Oke. Sama. Oke. Oh, Ibu lalu juga kesentuh, enggak kan? Ini enggak kesentuh. Sedikit, Pak. Oke, Pak. Yang slide sebelumnya tadi kok saya agak masih bingung, Pak. Kaitan dengan ini. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk semua murid di kelas kita. Jadi apakah kan kita akan menentukan tingkat kebutuhan masing-masing kan? Nah, berarti dengan saat pembelajaran waktu yang sama itu kan punya kemampuan yang berbeda dan kemudian dikelompok-kelompokkan. Ya. Berarti tidak semua merata jadinya. Itu gimana itu sebenarnya pemahamannya, Pak? Oke. Akan ada nanti sebetulnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak punya pertanyaan saya tidak langsung karena semoga slide ini pertanyaan Bapak. Oh, siap. Oke. Terima kasih. Ya. Saya mau lanjut dulu ya. Oke. Pertama harus masuk akal. Apa saja yang terkait dengan keputusan akal tersebut? 1. Tujuan pembelajaran ini harus didefinisikan dengan jelas. Nah, cuma guru aja yang harus ngerti dengan tujuan pembelajaran, tapi si muridnya juga. Jadi alangkah tidak adilnya, menurut saya nih, Bapak Ibu bisa silakan menyanggah, tapi sangat tidak adil jika kita mulai mengajar sesuatu, tapi muridnya tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu apa yang mau diajarkan, ya kan? Jadi dan ingat ini adalah nomor 1. Jadi tujuan pembelajarannya harus didefinisikan dengan secara jelas. Bapak, Ibu, si guru juga tujuannya. Karena kan dari kurikulum ini bukan dari Bapak Ibu yang buat, ya kan? Bapak cuma mencomot. Apa sih bahasa sana apa mencomot? Mengambil ya kan. 1 matematika ini, nah, ya kan gitu kan. Harus tahu tujuan pembelajarannya jelas dan gurunya ngerti, muridnya pun juga harus ngerti supaya adil pembelajaran itu. Kemudian setelah tujuannya, berikutnya adalah merespon kebutuhan belajar murid. Ingat tadi kita di awal sudah menyepakati kalau kebutuhan murid itu berbeda-beda, ya. Jadi bagaimana guru bisa merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut. Nah, misalnya nih, sumbernya beda, caranya beda, penugasannya beda, ke diferensiasi konten, proses, produk. Oke, jadi intinya ketika diferensiasi melalui apa? Melalui konten, melalui proses, melalui produk, kita harus lihat tujuannya dulu, kemudian kebutuhannya dulu juga, kebutuhan yang berbeda-beda ini juga. Yang ketiga, menciptakan mengundang murid untuk belajar. Jadi sangat penting untuk guru ketika ini adalah faktor eksternal ya, eksternal dari bagaimana siswa, bagaimana murid-murid kita itu bisa memahami apa yang kita kasih. Ini adalah faktor eksternal. Tapi sangat penting dan sangat penting untuk dipahami dan dikonsider ya, dikonsider ketika kita mau merencanakan pembelajaran. Apakah ini anak suka yang berisik-berisik, nggak masalah? Perlukah dia berada di situasi yang tenang, jadi mungkin belajarnya di pojok sana, kan? Di sudut baca, jalan
dingin misalnya, tidak berani dingin, AC nggak panas, jauh lebih harus duduk dengan jadi bagaimana kita sedang murid untuk belajar. Tentang rutin proses. Tapi karena kita harus tahu kebutuhan murid berbeda-beda, berarti bisa, dan itu sifat dinamik. Jadi walaupun rute, tapi tetap memerlukan fleksibilitas. Oke, jadi harus jelas juga, tapi harus fleksibel juga supaya efektif kelasnya. Penilaian berkelas ini saya kencengin di formatif. Saya mau kencengin di formatif karena banyak dan alasan penilaian formatif ini untuk muridnya tentu saja ini bisa menginformasikan di mana mereka saat ini, ya kan, tentang misalnya perkalian, tentang bangun datar misalnya. Dengan penilaian formatif, Bapak Ibu bisa menangkap ternyata anak saya mengerti yang 4 sisi, ya kan, bisa mencari luas 4 sisi. Tapi yang lingkaran, yang tidak beratur, apalah gitu ya, mereka masih kesulitan. Informasi ini kan didapat berarti dari itu. Nah, untuk gurunya penilaian formatif ini bisa digunakan untuk sebuah bahan modifikasi atau pengembangan rencana pembelajaran berikutnya yang lebih baik. Jadi gini, kalau ketika Bapak Ibu minta anak untuk membaca misalnya, ya kan, berhasil kita bisa itu enggak, mereka nggak bisa nyetim. Mereka ngasih untuk tahu gimana cara prosesnya, mulai masuk dari mulut, dikunyah, bla 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 sampai dikeluarkan. Karena kita nggak dapat, berarti ada yang perlu dimodifikasi. Mungkin bukan salah. Maaf, bukan salah, tapi ingat kebutuhan murid beda, ya kan? Kebutuhannya beda. Jadi apa yang perlu dimodifikasi dari situ? Mungkin dari 4 tips tersebut, kita ini merupakan anak visual. Dia Bapak Ibu bisa lakukan adalah menyediakan mungkin alat bantu berupa poster, berupa graf, graf 3D, fungsi penilaian untuk simbol. Sholat silahkan. Udah masuk kas kan? Oke, nah ini dia. Ini adalah equalizer. Kalau boleh tahu, boleh unmute nih. Di mana sih biasa Bapak temukan equalizer? Ada yang tahu? Zaman dulu pakai radio. Radio zaman dulu ya, radio zaman dulu, betul. Ada lagi yang tahu kira-kira di mana nih selain radio? Ampli ya kali ya. Amplifier. Amplifier atau sound system tuh biasanya ya kan, sound system. Nah ya, kalau boleh tahu fungsinya apa ya? Bapak Ibu yang mau sholat, kalau boleh tahu fungsinya apa? Ada yang tahu nggak sih? Iya, untuk menyesuaikan suara kalau di amplifier. Menyesuaikan suara. Atau di karya. Bu Aisyah, boleh saya follow up nih? Menyesuaikan maksudnya apa, Bu? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan siapa? Sesuai dengan pendengaran seseorang. Pendengaran seseorang. Maksudnya disesuaikan supaya bisa didengar gitu.
Iya. Oh, oke. Tapi kan nggak cuma bisa didengar, tapi bisa didengar dengan lebih indah misalnya kan, atau lebih jelas, lebih ya jadi lebih apalah nah gitu. Jadi nggak cuma dengar doang. Karena kalau cuma dengar doang, tidak butuh equalizer, cuma butuh tombol volume aja. Kecilin, besarin. Nah, yang membedakan equalizer ini adalah untuk sesuai dengan fungsinya. Jadi disesuaikan dengan butuhnya apa. Sorry, tadi Pak Asikin ya? Pak Asikin, silakan Pak, mau menambahkan mungkin ya idenya, silakan. Pak Asikin mana? Silakan. Gisok. Oke. Pak Asikin sholat. Oke. Saya mau follow up dari penjelasan Ibu yang tadi. Membuat lebih indah, membuat sesuai fungsinya. Jadi gini, kalau kita masih ngomongin fungsi equalizer di ampli atau di sound system, kalau musik yang mau diperdengarkan adalah musik dance, dep gitu ya kan, pasti yang dinaikin adalah bassnya, betul nggak sih? Frekuensi bassnya, frekuensi low frekuensinya. Nah, silakan Ibu Enang, frekuensi low-nya. Jadi mungkin treble-nya tidak akan terlalu penting. Apa penting sih penting, tapi akan dikecilkan, akan disesuaikan. Mendengarkan lagu dangdut misalnya, ya kan, mungkin akan ada, karena enak dangdut itu untuk goyang, berarti akan enak ada dut. Nah, itu low frekuensinya digedein, tapi nada penyanyinya juga mau dengerin, berarti tengahnya dinaikin. Intinya adalah equalizer dalam real life, yaitu dalam amplifier ini berfungsi dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Tapi intinya untuk keindahan atau sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Jadi pendengarnya mau dengerin lagu bass, mendengarin lagu dance ya, berarti di adjust ya kan, diatur itu. Sama seperti pembelajaran diferensiasi, dan ketika kita melihat kesiapan murid atau readiness, equalizer ini kita bisa gunakan. Sebetulnya nggak, yang ada di sini nggak cuma itu aja, tapi intinya sih penyesuaian harus dilakukan oleh pendidik. Tergantung dari, ingat tadi nomor satunya adalah tujuan pembelajaran ya kan. Jadi penyesuaian harus dilakukan oleh pendidik, di mana pendidik harus peka dengan kesiapan murid-muridnya, kesiapan belajar murid-muridnya. Apakah murid-murid ini belajarnya dengan mudah, melihat sesuatu, belajar dengan lebih baik jika melihat sesuatu yang konkret misalnya, atau harus belajar mudah ketika abstrak sudah tidak ada masalah, konsep yang abstrak, atau apakah dia perlu tergantung terhadap gurunya, atau apakah dia mandiri? Apakah untuk tujuan pembelajaran B ini harus diberikan secara sederhana dulu supaya mengerti, dipilah-pilah supaya anak-anak memahaminya sedikit demi sedikit, atau langsung kompleks, langsung brek. Nah, ini faktor-faktor yang ada di equalizer inilah yang harus Bapak Ibu pertimbangkan ketika Bapak Ibu menggunakan kesiapan belajar murid untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini bukan sesuatu yang Bapak Ibu lihat di sini, bukan sesuatu yang fixed. Ini adaptable, artinya Bapak Ibu harus gunakan dan bisa harus sesuaikan apa saja, sesuai dengan, balik lagi, saya mau biar nggak salah, balik lagi ke sini, tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran nomor 1, ini kenapa dibikin jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, karena ini runtutan. Oke. Tujuan belajarnya harus sesuai dulu. Dan disitulah kita bisa menentukan bagian-bagian yang ada di equalizer ini. Oke. Jadi harus adjustable ya. Jadi
Bukan berarti setiap mau mengajarkan topik yang baru kita harus membuat equalizer. No, bukan itu maksudnya. Tapi intinya diharapkan gurunya dalam menangkap anak-anak nih ready-nya dalam apa nih, misalnya harus dikasihnya terstruktur, harus dikasihnya apa dia bisa bekerja mandiri, apakah banyak yang harus kelompokan dalam satu kelompok, bisa lebih peka. Adalah contohnya berdasarkan readiness. Jadi Ibu Lucy mau mengajak, ya kan? Tujuannya menyajikan dan salah yang berhubungan dengan keliling data. Belum dimulai info. Nah, nih apa yang dipetain kebutuhan belajarnya? Ada belajar yang identifikasi. Beberapa Pak Agus dulu, maaf. Oke, terima kasih. Kelompok pertama sudah tahu keliling itu apa? Itu Pak yang di luarnya bangun datar, kita hitung berapa panjangnya. Sudah kamu main ke mana cara kamu nya? Ya kita misalnya hitung 5 10 cm kita tambahin aja. Tapi konsep yang sudah dapat bisa melakukan operasi hitung dasar. Oke, itu satu. Itu kelompok satu. Yang kelompok yang kedua adalah beberapa murid telah memahami konsep keliling. Oh, aku tahu itu yang di luar meja, yang di sisi meja ini. Oke, cara ngitungnya gimana? Nah, tahu. Berarti itu kelompok yang kedua. Tahu konsep keliling tapi belum lancar melakukan. Yang ketiga, kamu tahu nggak itu keliling? Coba keliling bangun ini tunjukkan apa di mana? Apa ya keliling ya? Dalamnya apa? Berarti kan bukan. Berarti belum tahu apa itu keliling. Konsep kelilingnya belum tahu. Oke. Karena ini kan basic ya. Dasar anak-anak tahu keliling, menghitung itu nanti, karena kan tujuannya adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling, berarti harus tahu basicnya dulu, itu keliling. Sangat tidak ditulis, belum memahami konsep keliling ataupun yang di bahasa, jadi ya udah basicnya aja belum dapat, ya udah operasi itu kan nanti next step-nya, langkah berikutnya. Ada 3 tugas yang dikasih Ibu Lucy masing-masing kelompok. Tujuannya sama, saya balik lagi. Tujuannya masih sama. Untuk kelompok yang sudah paham konsep dan sudah bisa menghitung, Bu Lucy meminta muridnya mengerjakan soal tantangan yang mengaplikasi konsep kehidupan sehari-hari. Nah, jadi lebih dibawa ke application to real life, aplikasi ke sehari-harinya. Jadi contohnya ya bisa misalnya mengidentifikasi objek di kelas atau di sekolah yang ada bangun datar apa misalnya perseginya atau persegi panjang. Jadi lebih ke extend, lebih ke yang lebih menantang. Untuk grup yang kedua yang sudah paham keliling tapi belum lancar ngitung. Nah, jadi diajarin ngitungnya, ya kan? Caranya Ibu Lucy adalah Ibu Lucy menggunakan satu benda hands on. Nah, misalnya pakai sedotan, garis, pun ya. Kalau kesulitan karena kita juga Ibu Lucy ini ingin mengembangkan independen dan problem solving ya, bisa menyelesaikan masalah. Ketika murid bermasalah karena tidak tahu, ya makanya pakai strategi 3 before me. Jadi bertanya,
Jadi nggak langsung, kalau nggak tahu langsung tanya 3 teman dulu, ya kan? Dengan harapan ada temannya yang bisa memberikan dia informasi. Anaknya guru. Dan sangat penting untuk kelompok ini guru itu untuk sering mengecek understanding ya, sering mengecek pemahaman supaya karena kan pada saat 3B form ini anak-anak yang ngasih tahu. Nah, supaya tidak miskonsepsi, maka guru harus tanya lagi ya kan, tanya apa yang kamu ketahui lagi tentang keliling, gimana cara menghitung apapun itulah ya. Nah, untuk yang belum tahu konsep keliling sama sekali, maka tentunya guru akan lebih banyak fokus di sini. Yaitu ngajarin tentang apa itu konsep keliling secara eksplisit. Dan tergantung tipe muridnya ya, apakah dia bisa dapat langsung atau masih disuapin sedikit demi sedikit, diberi bertahap demi tahap. Nah, maka akan gurunya itu harus memberikan dalam scaffolding dalam proses ini. Oke. Ini berdasarkan kesiapan murid. Baik Pak Bu Saadah. Oke. Nah, iya Pak, mohon maaf. Iya Ibu, lupa juga. Oke. Minat murid. Nah, ini masih minat murid ya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ini yang akan guru kreatif akan gunakan nih. Kita akan gunakan ini. Mereka minatnya apa? Kita pakai. Tapi sebelum ujuk-ujuk, oke, kamu boleh dance untuk nunjukin tentang kelam datar, kamu boleh dance. Hah? Masuk akal nggak? Nah, itu lagi ya. Masuk akal itu nomor 1. Oke, ini yang harus pertama kali dilakukan. Namanya cek jam. C-nya adalah cocokan. Ya, saya nggak maksa sih, cek jam. Cocokan. Jadi dicocokin dulu antara minat sama tujuan pembelajarannya. Dicocokin dulu. Oke. Kalau cocok, go. Kalau tidak cocok, jangan paksain. Karena itu jadi memaksakan. Kayak yang tadi, boleh bikin dance untuk nunjukin bangun dua dimensi. Ya, nggak cocok, jangan. Oke. Jangan dipaksain. Yang kedua, koneksikan. Nah, ini jika memungkinkan, buatlah guru nih coba membuat koneksi antar materi pembelajaran. Jadi istilahnya ya, melempar 2 burung dengan satu batu ya. Jadi upaya sebisa mungkin kalau bisa cari koneksi antara materi satu dengan materi pembelajaran berikut, dengan materi pembelajaran yang lain. Oke. Makanya ada istilah interdisiplinar dari. Nah, di sini contoh-contoh bagaimana konten kurikulum bisa dihubungkan. Okay. Next, jembatani. Nah, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Kayak yang tadi si matematikanya Ibu Lucy itu. Nah, anak-anak itu udah tahu. Yang pengetahuan dia tentang si keliling udah tahu, bisa menghitung juga. Tapi karena kita diminta untuk menantang, nah ya kan, kita diminta untuk memberikan sesuatu yang menantang, maka sebagai guru kita harus menjembatani itu, cari cara gimana kita bisa bisa menantang murid-murid yang udah bisa ini. Kalau Bu Lucy yang tadi matematika itu, dia meminta anaknya menghitung bangun-bangun yang ada di sekitarnya, ya kan, di real life-nya. Jadi itu yang menantang menurut Ibu Lucy. Mungkin Bapak Ibu bisa datang di the brilliant lainnya. Terakhir adalah memotivasi. Jadi ketika murid itu minatnya kita sudah tahu, kita sudah anak ini ternyata suka yang bergerak-bergerak, sukanya olahraga. Nah, ini bisa
bisa menimbulkan motivasi murid untuk belajar lebih semangat lagi sebetulnya. Makanya ini bagus. Nah, makanya apakah saat masuk akal yang kita sudah cocokkan tadi antara minat dan tujuan, kita mencari koneksi dan kita jembatani menantang ini ya, menjembatani pengetahuan awal murid dan pengetahuan yang baru, ini bisa memotivasi juga nggak? Intinya gitu sih. Ini bisa memotivasi, harus kita pikirkan ketika kita rencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi minat murid. Berkenaan dengan minat, banyak. Nah, kegemarannya itu banyak. Ada yang senang gambar-gambar seni ya kan. Ada yang senang nari-nari, ada yang senang nyanyi-nyanyi, ada yang senang bikin TikTok gitu ya kan. Gini-gini ya, alah. Itu bisa kita gunakan sebetulnya, minat-minat itu bisa. Ada yang senang dengan sains, ada yang senang dengan teknologi misalnya. Ada yang senang dengan sejarah, ada yang senang dengan binatang. Banyak. Untuk mode ekspresinya, ini ada yang pintar verbal, lisan. Jadi kita bisa gunakan untuk pidato, presentasi, role play atau drama. Terus ada yang tertulis, ada yang bisa mode ekspresi tertulis, bisa menulis, di situ membuat karangan, apapun itu ya kan. Buat model hands-on begitu ya, membuat hands-on, buat model, buat diorama, artistik, ada yang bikin grafis, ada yang fotografi, ilustrasi, nah segala hal ini. Ini adalah mode ekspresi. Jadi minat murid itu banyak. Makanya bang sih Pak ya, karena banyak nih jadi agak susah. Sebetulnya karena banyak mestinya lebih mudah pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Makanya kreativitas itu tadi. Gimana guru bisa kreatif? Nah, ini sekarang contoh berdasarkan minat. Tujuannya satu, membuat tulisan teks prosedur. Minat muridnya macam-macam. Ada yang ada yang suka yang sains, ada yang eksperimen gitu ya, suka eksperimen. Ada yang seneng hands-on, bikin prakarya, bikin pedang-pedangan, bikin model apalah ya kan. Terus ada yang seneng masak. Nah, Ibu Zainab ingin menggunakan minat-minat ini dalam pembelajaran diferensiasi. Di pembelajaran diferensiasinya, dia pastinya nih, pertama pasti harus ya tentang apa itu prosedur, bagian-bagiannya, itu dulu lah ya. Itu dulu. Jadi kontennya masih sama. Jadi tidak ada diferensiasi di konten. Kemudian, pilihan juga masih sama. Tapi pada saat apa yang mau ditulis, nah di sini terlihat diferensiasinya. Oke, Ibu Zainab memperbolehkan murid-muridnya ini menulis dengan topik yang sesuai dengan minat. Jadi ada yang suka olahraga, berarti ya misalnya membuat prosedur senam sajojo atau apalah ya kan, olahraga. Pokoknya sesuatu yang bergerak, yang disukain sama minatnya murid ini. Ada yang berkaitan dengan sains, jadi prosedur tentang eksperimen apa. Prakarya, cara membuat vas di karton bekas misalnya. Memasak, cara memasak nasi goreng. Semua membuat tulisan, karena produknya adalah yang diminta adalah teks, berarti tulisan. Tujuannya sama, produknya sama, yang bedakan adalah kontennya. Di sini adalah perbedaan variasi konten. Oke. Next. Learning profile. Nah, sebagai guru, kita harus juga pintar dan peka dalam menangkap sinyal-sinyal sebetulnya sih. Anak ini kalau dingin komplain nggak sih? Kalau rame dia malah bekerja lebih serius atau malah ngobrol? Yang kayak gitu-gitu ya kan.
Jadi ada lingkungan, budaya, gaya belajar, multiple intelligence, apakah dia ini lebih baik ketika visual, si video, di poster, ataukah dijelasin aja bisa. Ini lebih ke sini. Jadi, jika untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui profil belajarnya, yang banyak yang kita perhatikan ada lingkungan, ada pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini kebiasaan di rumah intinya sih gitu ya. Apakah dia pendiam, ekspresif, santai atau struktur. Kemudian ada gaya belajarnya. Dia ini visual atau auditori atau kinestetik, dan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Ini ada cuma beberapa contoh dari mana kita bisa lihat. Tapi bisa besar 4 kategori ini yang kita bisa gunakan ketika kita mau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui profil belajar mereka. Nah, ini contoh Pak Herman sekarang. Pak Herman lagi mengajar IPA. Tujuannya satu, mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Mendemonstrasikan pemahaman mereka, murid, tentang habitat makhluk hidup. Nah, ini yang diidentifikasi oleh Pak Herman. Murid visual, sebagian lagi auditori, sebagian lagi kinestetik. Nah, jadi karena murid-muridnya seperti itu, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, maka untuk anak-anak yang visual, dia pakai banyak gambar. Untuk anak yang auditori, berarti yang bisa didengar ya, harus ada yang didengar, dia menggunakan video. Untuk yang kinestetik, berarti dia menggunakan ruangan ya, yang membuat siswa-siswa kinestetik ini untuk bekerja. Jadi untuk berdiri gitu ya kan, ngelihat pasang poster di kelasnya terus jalan, atau alat bantu apapun lagi bisa jalan lagi ke sana. Jadi alat bantu yang digunakan, display belajarnya dibuat siswa ini untuk bergerak. Nah, itu caranya Pak Herman dalam memberikan materi ini. Nah, produk. Nah, ini juga produknya Pak Herman juga bikin ini. Pak Herman juga melakukan diferensiasi berdasarkan produk. Jadi, saat memberikan tugas, Pak Herman tuh memperbolehkan murid memilih cara mendemonstrasikan pemahaman tentang habitat makhluk hidup. Jadi ada yang pakai gambar, ada yang wawancara, pakai performance, buat puisi, buat animasi, buat poster, bikin model, bla bla bla, banyak. Jadi diferensiasi yang terlihat di sini adalah, ada yang mau bantu? Diferensiasi apa ini? Ada Bapak Ibu yang mau coba? Diferensiasi apa ini berarti Pak Herman, yang Pak Herman lakukan? Konten. Diferensiasi produk, Pak. Oh, ada konten, ada produk. Ada proses. Proses. Tiga-tiganya. Proses, profil belajar, Pak. Iya, konten. Profil belajarnya beda-beda, tapi diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Herman melalui apa? Diferensiasi kontenkah, proseskah, produk? Diferensiasi yang dilakukan Pak Herman itu diferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar, berdasarkan profil belajar, berdasar auditori, kinestetik, dan visual. Nah, diferensiasi konten.
Kontennya. Itu termasuk konten, Pak. Diferensiasi konten. Konten. Konten, Pak. Itu, Pak. Diferensiasi proses. Proses, ada proses. Oke, saya jawab ya. Oke. Yang Ada ketiga-tiganya, Pak. Betul, ada ketiga-tiganya bisa, betul Ibu Endang, ada ketiga-tiganya. Yang paling gampang dilihat adalah produknya dulu deh. Produknya bisa beda-beda. Gampang ya kelihatannya ya. Ini terlihat dengan mudah di sini. Nah, mendemonstrasikan. Tapi cara mendemonstrasikan boleh memilih caranya. Nah, caranya boleh beda-beda. Nah, ini adalah produk ya kan? Iya, kalau siswa mempresentasikan dengan berbagai cara itu namanya diferensiasi produk. Betul sekali. Nah, selain itu apa lagi? Kontennya di mana? Apakah kontennya berbeda-beda? Menggunakan gambar, alat bantu. Konten adalah materinya. Konten dan proses, Pak. Saya mau luruskan ya. Konten itu adalah materi sebenarnya. Yang dilakukan Pak Herman ini adalah kalau menurut saya konten dan proses. Pak Herman menyiapkan media pembelajaran, kemudian nanti siswa akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan Pak Herman. Oke, terima kasih Bu Mas'ad. Tapi kontennya kan sama. Ya kan? Yang dikasih sama, walaupun gambar, walaupun video, walaupun sudut belajar, display, kontennya sama. Iya, kontennya sama. Nah, yang berbeda adalah prosesnya. Ada yang pakai video, ada yang pakai gambar, ada yang pakai display atau sudut belajar. Jadi pembedanya adalah prosesnya. Oke. Next ya. Nah, ini beberapa contoh cara mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar. Jadi, paling gampang mengamati perilaku murid. Oke, makanya guru tuh harus peka lah menangkap. Aku bilangnya sinyal-sinyal. Kalau saya bilangnya ini sinyal-sinyal, mengamati perilaku murid. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal. Kita mencari tahu sebelum kita masuk nih, kita cari tahu sudah sejauh mana murid-murid kita nih tahu tentang topik yang akan kita berikan. Ini bicaranya bisa macam-macam. Bisa tanya jawab, bisa kita kasih gambar yang berhubungan dengan materi nih dengan materi kita. Kita kasih gambar aja. Mereka bisa jelaskan, kan? Pak, itu gambar ini Pak bangun-bangun 2 dimensi. Wow, deh kan. Misalnya. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Ini tadi salah satu contoh yang saya bilang fungsi dari formatif ini. Untuk apa gunanya? Ya ini mereview terhadap gimana cara kita ngajar. Oke. Dari sini kita juga bisa memetakan kebutuhan. Ternyata ketika saya berikan video, anak B tidak bisa menangkap. Kenapa? Karena dia tidak bisa fokus, dia mudah tidak melihat mudah terganggu, tidak konsentrasi, bla bla bla, apapun alasannya ya. Nah, tapi dari proses formatif ini, kita melakukan proses review dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran kita. Kemudian cara mengidentifikasi yang berikutnya atau memetakan kebutuhan belajar murid, kita bisa bicara dengan guru sebelumnya pastinya. Terus membaca rapor murid pasti. Kemudian diagnostik. Nah, ini saya mau kenceng juga nih di diagnostik. Diagnostik ini bisa dibikin ribet, bisa dibikin simple. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau sudah punya hasil diagnostik mau diapain? Gitu aja. Apakah apakah data-data yang didapat dari diagnostik ini akan berguna untuk misalnya materi pembelajaran di topik berikutnya? Nah, mau dipakai untuk apa diagnostik ini? Karena kan banyak sekolah di awal tahun diagnostik, matematika, tapi so what's next? Berikutnya apa? Mungkin kita kalau mau idealnya adalah ketika di awal tahun melakukan diagnostik,
kita akan lihat, oh ternyata untuk menghitung bilangan menghitung, ya kan, atau geometri, ternyata anak-anak ini masih tidak tahu atau konsepnya masih belum dapat. Nah, berarti kalau kita tahu itu, ini kan memberikan informasi terhadap apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, setelah itu digunakan. Oke, strategi. Ada 3. Ada konten, ada proses, ada produk. Tadi kita sudah bahas sedikit. Konten itu berasal kontennya, jadi materi pengetahuannya. Kenapa ini terjadi? Ini karena mungkin pemahaman murid di kelas itu berbeda-beda. Oke, cara mereka menangkap akan berbeda-beda. Makanya, dan apa yang ditangkap akan berbeda-beda. Karena mungkin kalau tergantung tujuan pembelajarannya ya. Jadi ada murid yang harus di scaffolding, dikasih sedikit demi sedikit, ada yang langsung kasih banyak kompleks dapat. Nah, itu kontennya berarti yang didiferensiasi. Untuk proses tadi kita sudah lihat contohnya waktu Pak siapa tadi itu ya, yang IPA itu proses, kelihatan tuh. Jadi guru merencanakan kegiatan-kegiatan yang prosesnya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan mau minatnya, mau multiple intelligence-nya, terserah. Itu semua akan tergantung dari tujuan pembelajarannya. Kemudian produk. Nah, ini adalah yang tadi juga si Bapak yang ngajarin IPA tadi, Pak Herman. Ini hasil belajar murid atau bagaimana mereka bisa menunjukkan pemahaman mereka. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebagai contoh diferensiasi produk. Misalnya anak ini suka menulis dan ini tentang puisi misalnya ya kan. Mungkin karena dia suka menulis, dituliskan. Ada yang suka dengan menyanyi misalnya ya, dibuat menjadi nyanyi lagu ya kan. Ada yang suka membuat gerakan, movement yang kinestetik gitu ya, menginterpretasi puisi, itu puisinya dengan gerakan. Intinya adalah ketika kita mendiferensiasi produk, pastikan satu, memang murid itu bisa, kita punya resource-nya, kita punya waktunya, dan konsekuensi ya. Kalau ada murid memilih membuat produk yang guru tidak atau belum atau tidak tahu, siap-siap untuk meng-cater itu, untuk memberitahu, siap-siap untuk mengajarkan juga. Contoh, ada murid yang dengan teknologi, Pak, aku mau coba buat animasi. Guru harus cari cara. Satu, pikirin dulu, apakah punya resource-nya? Oke. Yang kedua, support seperti apa, dukungan seperti apa yang kita sebagai guru bisa kasih terhadap murid-murid yang memilih membuat produk yang gurunya tidak bisa. Intinya harus ada support di situ ya. Support. Ya kalau misalnya mereka mau bikin model ya mereka cari cara, harus jelas materialnya mereka bawa atau ibu sediakan, bapak ibu sediakan, harus jelas kayak gitunya. Nah, RPP. Sebetulnya saya mau nanti ibu bapak bisa dapat slide ini sendiri kan, nanti dapat slide bapak ibu bisa baca sendiri. Tapi intinya adalah untuk RPP, tidak perlu 3 macam diferensiasi itu ada dalam 1 kali pengajaran, tidak perlu. Karena mungkin sih itu bisa terjadi, tapi mulai dengan langkah kecil dulu. Saran saya adalah mulai dengan langkah kecil, mulai dengan oke, ibu tahu minat bapak ibu tahu minat muridnya. Nah, oke, kita ke produk dulu aja deh. Nah, di mana diferensiasi itu akan terlihat di RPP? Di bagian kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena dari contoh-contoh yang tadi Bapak Ibu lihat,
semua tujuan pembelajarannya satu, tidak berubah. Tidak ada yang beda, tujuan pembelajarannya tidak ada yang beda. Oke? Tapi kegiatannya yang berbeda. Apakah itu diferensiasi konten? Apakah itu diferensiasi proses? Apakah itu produk? Itu yang akan terlihat di bagian kegiatan pembelajaran. Oke? Jadi kelihatannya itu di bagian kelihatannya itu akan di bagian kegiatan pembelajarannya. Diferensiasi akan terlihat terdokumentasi di bagian kegiatan pembelajaran. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi apapun diferensiasi yang dipilih ya. Ini akan mempengaruhi bentuk assessment. Tapi saya mau kencengin di formatif, dan yang namanya formatif itu tidak perlu ribet, tidak perlu melulu rubrik, tidak perlu melulu apalagi checklist, anekdotal, karena kan namanya formatif itu adalah proses penangkapan sinyal-sinyal. Jadinya ketika Ibu ngobrol, ketika Ibu diskusi, dari situ pun kita bisa anggap itu adalah assessment formatif, penilaian formatif. Yang penting ketika misalnya apapun pilihan assessment formatifnya, Ibu sudah rencanakan sebelumnya. Udah tahu. Jadi, oke, setelah ini aku akan melakukan diskusi saja. Aku akan melakukan tanya jawab. Hasil tanya jawab diskusinya dalam bentuk anekdotal. Itu pun boleh. Formatif. Nih, sekilas saja tentang assessment ya. Dari bahasa Latin. Artinya to sit with or beside. Duduk di sebelah atau duduk dengan. Jadi intinya assessment ini intinya sih duduk bareng murid. Karena ingat tadi dua hal, formatif ini akan berfungsi untuk murid dan akan berguna untuk murid dan berguna untuk guru. Jadi idealnya adalah apa yang kamu masih bingung hari ini. Nah, itu informasi buat muridnya. Satu, aku masih bingung, berarti informasi itu guru, saya harus memberikan bla bla bla. Cara saya harus, saya akan memodifikasi cara saya menyampaikan pengajaran. Jadi gunakan assessment formatif ini bisa berguna untuk si guru, karena itu bisa menentukan langkah berikutnya yang akan dilakukan atau diambil oleh si pengajar, si guru tersebut. Nah, assessment memegang peranan sangat penting, ya pasti. Assessment terutama formatif akan menentukan sejauh mana efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ada quote nih dari Andrew Miller. Saya percaya jika guru memanfaatkan lebih banyak praktek-praktek terbaik dari formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Betul. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan praktek penilaian formatif, kita akan benar-benar mendapatkan informasi yang berguna buat murid dan berguna buat kita, terutama buat kita, dalam menentukan ini efektif, yang tadi saya kasih itu efektif atau tidak. Oh, ternyata efektif. Saya berarti akan gunakan ini. Oh, tidak efektif. Berarti saya akan memodifikasi dengan membuat itu. Kayak gitu loh. Nah, kalau itu terjadi kan berarti itu sudah diferensiasi. Karena murid A dan murid B mungkin akan datang dengan jawaban yang berbeda. Dengan jawaban berbeda. Makanya akan menjadi sesuatu yang alamiah. Diferensiasi itu akan menjadi sesuatu yang natural, alamiah gitu ya. Praktek pembelajaran berdiferensiasi harus berakar dari assessment. Assessment formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid lebih baik dan oleh itu membuat keputusan terbaik untuk menantang dengan tepat dan melibatkan mereka dalam pembelajaran. Nah, ini dia. Yang perlu dipertimbangkan, satu, harus tujuan pembelajarannya harus jelas buat murid. Kedua, cek pemahaman murid. Banyak cara, nggak cuma nulis saja, ya kan?
sudah sampai sejauh mana? Bahkan sebelum, ya intinya sudah sejauh mana pemahaman murid tersebut. Kalau masih jauh dari ekspektasi, berarti kita harus bekerja lebih keras supaya nyampe ke ekspektasi. Sesimpel itu aja. Ketiga, terlibatan murid. Nah, karena tadi sit with or beside, nah ini sangat terlibat. Oke. Meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Kalau guru mau mengetahui sebagian murid telah menguasai materi atau belum untuk minggu depan nih, nah, ia bisa mengubah kebutuhan. Yang berarti akan, caranya akan berubah, strateginya berubah. Memberikan informasi bagi perencanaan yang dibuat guru. Ini tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, di sini ada beberapa contoh strategi mendukung pembelajaran diferensiasi. Nanti ketika saya berikan slide-nya, Bapak Ibu bisa klik ini sendiri. Oke, saya lanjut dulu. Nah, pertanyaan, tanya jawab diskusi. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Sekarang udah sesi udah mau dekat akhir. Apakah ini sesi tanya jawab? Adakah yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Saya Pak. Silakan Bu Siti. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya setelah mempelajari ini kita baru flashback gitu. Oh ternyata kita ini sudah melaksanakan gitu sebenarnya. Ya, ternyata oh begini pernah gitu banyak gitu pengalaman di kelas di kelas yang mengarah ke materi ini seperti itu. Sudah pernah kita lakukan seperti itu. Nah, cuman ada sedikit kesulitan Pak ya. Ketika di dalam satu kelas itu gemuk gitu, jumlah siswanya besar. Ya, banyak. Nah, kesulitan di situ itu bagaimana kita bisa memetakan atau mengetahui kebutuhan belajar siswa itu atau gaya belajarnya terutama. Dan juga mengenali gaya belajar sebenarnya mereka ini apa sih gaya belajarnya gitu. Mengidentifikasi itu kadang kan siswa ini banyak, kadang-kadang juga kita nggak bisa mengakomodir itu gitu karena saking banyaknya dan waktu terbatas, lebih-lebih sekarang dalam kondisi PTM, apalagi kemarin daring gitu ya. Susah mengenali siswa kita itu seperti sekarang baru-baru beberapa bulan ini sudah PTM meski terbatas, barulah ada gitu kan dan dapat materi ini. Oh begini kita sudah mencoba itu seperti ini. Cuman masih agak kesulitan Pak karena siswanya banyak gitu. Oke lah kalau siswa hanya 15 atau 20 di dalam satu kelas kita bisa gitu kan mengakomodir semuanya. Hanya saja kalau sudah siswanya 30 ke atas bahkan 35, bahkan ada juga teman-teman juga yang masih mungkin siswanya 40 satu kelas gitu. Nah itu bagaimana Pak? Seperti mungkin mungkin ada tekniknya tertentu gitu atau strategi tertentu untuk mengatasi ini. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya. Satu, ketika mau memetakan harus tahu satu fungsinya apa. Oke, itu. Ketika mau memetakan fungsinya apa. Yang kedua, kalau sudah dipetakan, apa yang mau dipetakan? Apa yang mau dilihat? Gaya belajar. Apalagi? Minat. Terus kalau tahu mana ini? Itu pertanyaannya. Jadi, maksud saya adalah tidak ada strategi khusus. Karena fungsinya kan akan beda-beda mestinya. Karena ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi, dan ingat minat aja, kita ngomong minat aja deh. Terutama saat ngajar SD nih. Sesuatu yang statis. Minat anak itu adalah sesuatu yang dinamis. Jadi, menurut saya akan sangat, proses pemetaan di awal atau sekali hit, sekali pukul itu bukan sesuatu jalan yang ideal. Karena ketika memetakan kita harus tahu gunanya memetakan itu apa. Apakah ini, ingat tadi cek jam itu, cocok nggak dengan tujuan pembelajarannya?
Kalau sudah dipetakan, apakah akan cocok dengan tujuan pembelajarannya? Apakah hasil data-data hasil pemetaan itu bisa sesuai dengan rencana diferensiasi yang Ibu mau lakukan? Misalnya, oh menurut Ibu ini, karena keputusan masuk akal ya, menurut Ibu kayak ini ada anak-anak yang belum mengerti sama sekali, belum tahu konsep, ada yang sudah tahu, ada yang tadi yang matematika itu misalnya. Nah, itu kan kalau mau cara memetakannya adalah dari macam-macam yang tadi. Ada diskusi, ada tanya ke guru sebelumnya, ada yang ngelihat rapot sebelumnya mungkin, ada yang ngobrol sama orang tua atau apapun itu. Saya tidak, kalau yang efektif itu seperti apa? Itu susah pertanyaannya, karena saya nggak tahu tujuannya Ibu apa. Karena saya tidak tahu juga Ibu mau mengajarkan apa nih. Materi pembelajarannya apa. Saya nggak tahu. Karena akan ketika dicek jam tadi, Ibu harus mencocokkan dulu antara yang beda-beda ini dengan kurikulumnya, dengan materi ajarnya, dengan tujuan pembelajarannya. By the way, di kado yang nanti saya akan kasih nih, kado guys, saya punya kado nanti nih. Nah, ini ada kado nih. Nah, nanti di kadonya akan ada contoh pemetaan atau identifikasi kebutuhan belajar. Oke, akan ada contohnya kok, caranya. Di modul pun juga ada. Makanya tidak ada tes khusus atau apa, nggak ada sebetulnya. Ada sih, tapi kayak misalnya tes multiple intelligence itu ada online banyak. Tapi pertanyaannya mau diapain? Terus sudah dapat nih, terus mau diapain? Ya kan? Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, intinya gitu Bu Siti. Baik, berarti artinya untuk penerapan pada kelas yang jumlah siswanya besar itu tidak ada strategi khusus, hanya saja kita memetakan dengan salah satu cara yang sudah Bapak sampaikan tadi, tetap ya seperti itu. Cuma maksudnya untuk penerapan di kelas kadang-kadang nih Pak ya, saya pernah kemarin mencoba menerapkan gitu pembelajaran berdiferensiasi ini, karena siswanya banyak tuh kadang waktunya yang nggak sesuai, karena mengingat di kelas 1 itu kan misalnya kita udah alokasikan waktu sekian-sekian untuk 3 tahapan pembelajaran itu, tetapi ternyata nggak tuntas gitu, nggak bisa karena kan siswanya ini beragam dan banyak seperti itu Pak. Jadi mungkin pertanyaan tadi itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya efektif nggak sih untuk kelas yang jumlah siswanya besar itu tadi, seperti itu? Jika ini direncanakan dengan baik dan data-data Ibu sudah dapat, sebetulnya ini akan mempermudah, data-data akan mempermudah. Tapi maksud saya gini, jika Ibu mau memulai dengan pembelajaran berdiferensiasi, mulailah dengan sesuatu yang mudah dulu, intinya gitu sih, yang mudah dulu. Jadi misalnya kalau Ibu bisa sekarang nih di kelas 1-nya yang muridnya 35 anak ini, Ibu bisa mengkategorikan mereka dalam kelas bawah ya soalnya ya. Berarti kategorinya bisa mungkin saya sebutkan saja kesulitan saya Pak ya. Iya. Karena kan selama ini pembelajaran daring dari awal itu, jadi kan kami kalau dulu PTM dari awal kan siswa yang masuk ke SD ini tidak diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis. Seperti itu Pak. Dari TK tidak ada pembelajaran membaca menulis dan kalistung seperti itu. Ketika mereka masuk ke SD, maka mereka akan dihadapkan dengan materi yang sesuai dengan kurikulum itu gitu. Sementara materi-materi itu menuntut mereka untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung itu, Pak. Nah, di sebagian anak ada juga sih yang tapi hanya kecil, Pak. 30 atau 40%-nya yang bisa membaca dan berhitung itu tadi. Nah, mungkin saya kesulitannya di situ, Pak.
karena lebih banyak siswa ini yang belum bisa membaca dan menulis. Sementara materi ini, kurikulum ini menuntut kita untuk tuntas gitu, untuk selesai. Nanti mereka akan dihadapkan dengan mid semester, dengan ulangan semester yang harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Para wali murid kan juga mereka itu tahunya kadang mereka tujuan itu nilai hasil ulangan anak yang mereka jadikan ini, padahal kan bukan itu sebenarnya. Nilai akhir atau akhir dari segalanya itu nilai, bukan. Seperti itu Pak, mungkin itu yang kesulitan yang saya rasakan, kesulitan karena di waktu itu, karena harus mengajar dari awal, anak-anak membimbing dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Kalau saya boleh ngerespon, ini adalah salah satu alasan kenapa ada program guru penggerak dan kenapa Bapak Ibu menjadi calon guru penggerak. Karena untuk merubah sesuatu itu nggak bisa semudah membalikan tangan. Harus ada program-program, harus ada scaffolding, harus ada step by step. Salah satu step yang diambil adalah memiliki lebih banyak guru yang punya mindset keberpihakan kepada murid. Intinya ke situ sih. Karena Bu Siti kan ngomongnya ke ranah yang lain ya. Karena tuntutan kurikulum, karena ini benar saat ini tuh masih ada. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, kita dalam proses merubah keadaan. Gimana Pak caranya, apa buktinya? Dengan adanya program guru penggerak ini. Salah satunya, banyak tentunya program-program di sana kan, tapi salah satunya program guru penggerak ini. Dengan harapan keputusan kurikulum apapun itu akan berpihak kepada anak, intinya gitu. Oke? Ya, saya bisa ditangkap ya. Ya, intinya semoga bisa. Iya betul Ibu. Ini yang kita lakukan. Ini yang saya lakukan supaya Ibu mungkin ternyata tidak perlu susah-susah, ternyata ya memang keadaannya memang susah, tapi gimana dibuat kita jadi lebih mudah. Nah, intinya gitu ya. Oke, Ibu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Putri. Oh iya, mungkin saya melanjutkan sedikit yang tadi itu, Pak. Ya. Berbagi pengalaman terkait yang dikatakan sama Bu Siti, karena memang karena memang saya mengajar di kelas 1, salah satu kendala yang tadi itu adalah memang kemampuan membaca anak-anak itu belum merata. Sempat kemarin waktu ada supervisi, itu mungkin yang saya tanyakan Pak, karena memang waktu supervisi itu saya sempat disalahkan gitu. Kenapa? Apa Bu? Karena gini, sebelum itu kan saya jelaskan bahwa di kelas 1 itu saya membagi anak dalam 4 kelompok sesuai dengan tingkat kecepatan belajar mereka. Artinya saya memberikan materi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Anak yang belum bisa membaca, maka saya akan ajarkan dia materi membaca, tidak mengejar materi. Artinya materi-materi yang ada di kurikulum itu saya sampaikan secara klasikal. Artinya semua anak itu merata mendapatkan pengetahuan itu. Akan tetapi ketika pemberian tugas berbeda. Di sanalah kemarin saya disalahkan. Kalau ibu seperti itu dong capek, dia bilang gitu. Ya memang capek, karena memang saya merasa ini loh yang dibutuhkan anak murid saya. Dia harus membaca, tidak mungkin saya memberikan soal yang kompleks, yang pada kenyataannya mereka belum bisa memahami bacaan itu, kan mereka akan mengalami frustasi gitu. Tapi tetap saya disalahkan di sana Pak. Karena seperti tadi katanya Bu Zik itu harus mengejar materi. Terus saya sampaikan, oh maaf Bu, di sini saya tidak mengejar materi, tetapi materi itu saya sampaikan secara klasikal, sama kayak kemarin. Kan ada di PKN itu mengenal simbol sila dan lambang-lambang Pancasila. Itu semuanya paham, walaupun mereka belum bisa membaca. Tetapi ketika misalnya ada soal yang mengurutkan kalimat yang runtun terkait sila-sila itu,
pastinya yang belum bisa membaca tidak akan Nggak bisa bisa, mengerjakannya. Jadinya di sana saya berusaha membuat materi sendiri untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Jadi lewat untuk makanan dia itu ya kita bisa Iya. Betul. Yes. Dan peran saya di sini adalah menyamakan persepsi dulu untuk guru-gurunya. Oke. Iya, betul, Pak. Akan ada bagian dari Kemendikbud yang penyamaan persepsi untuk ya itu dia para pengawas. Mungkin ya pengawas sih juga, karena pengawas juga ada termasuk di sini. Untuk siapapun itulah ya, yang pihak-pihak yang memang bersinggungan langsung terutama dengan kurikulum ya kan. Dan ini makanya saya bilang tadi, ini program ini kan memang program guru penggerak ini adalah memang program untuk menggerakkan sesuatu program yang berpihak pada murid gitu loh, yang seperti Ibu Putri sudah jalani, yang sudah upayakan, tapi somehow itu mendapat kontra di kok begitu salah ya gitu kan, Ibu rasanya mensalahkan. Sampai dibilang dosa enggak mengajar pakai buku. Bicara dosa. Udah jauh. Curhat lagi. Ya, intinya gini, Ibu, Bapak, para CGP, saya harus pergi nih karena saya ada sesi satu lagi. Iya, tapi gini, untuk pembelajaran diferensiasi, makanya tadi saya di awal bilang, ruh-ruhnya ini pasti Bapak Ibu sudah tahu. Karena saya kasih contohnya gampang, ketika ngobrol sama pacar, akan beda ketika ngobrol sama orang tuanya pacar. Oke, ketika Bapak ngajar kelas 1, pasti akan ngajar ketika berbeda ketika ngajar kelas 6. Betul. Intinya gini, untuk memulai sesuatu yang seperti pembelajaran berdiferensiasi ini, mulailah dengan sesuatu yang mudah dulu. Dicoba dulu. Untuk yang belum ya. Untuk yang sudah, terus lanjutkan dan terus sempurnakan. Kenapa? Karena pasti banyak yang jadi bahan refleksi di situ. Contoh, apakah misalnya sudah efektifkah cara kita memberikan pengajaran? Apakah ternyata kita masih bisa menggunakan masih kalau Ibu ingat equalizer, masih ada faktor-faktor lain yang kita bisa jadikan parameter. Intinya ke situ sih, lebih peka membaca sinyal-sinyal, lebih dan mulai mau mencoba untuk merefleksi diri. Makanya tadi salah satu yang paling di awal adalah bisa merefleksi. Jadi kalau sudah dilakukan belum? Kalau sudah seperti apa? Kalau belum, bagaimana cara kita melakukannya yang dengan mudahnya dulu? Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa gunakan, kita pakai. Intinya gitu ya. Kalau minta anak bikin PowerPoint, bikin apa, tapi di sekolah nggak ada komputer ya jangan. Kalau anak nggak punya kemampuan ya jangan. Intinya harus, makanya ini bukan sesuatu yang saklek. Saklek itu apa ya? Saklek itu yang fix, yang statik gitu. Makanya ini topik ini sebetulnya memang harus disesuaikan. Apa yang harus dilihat, tujuan yang tadi 5 tadi, tujuan pembelajarannya, kemudian yang pasti harus make sense ya, harus masuk akal. Tujuan pembelajarannya, kebutuhan muridnya apa dan bagaimana cara kita ngeresponnya, kemudian menciptakan lingkungan belajar, gimana kita bisa menciptakan lingkungan, terus efektifnya kita manajemen kelasnya, terus apakah kita melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, situ aja, cuma 5 itu aja. Nih, sangat maaf saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena waktu. Saya mau ambil satu lagi deh. Pak Alfurkan, silakan Pak. Di unmute dulu mungkin ya. Bapak Ibu, Pak Furkan, maaf. Sambil Pak Furkan bertanya, mungkin Bapak Ibu bisa klik link Padlet untuk refleksi siang ini ya, Bapak Ibu silakan di chat ada. Siap Pak. Mohon diulang tadi untuk refleksi, ada saya lihat di layar tadi.
Ada tadi untuk refleksi pertanyaan sebutkan apa gitu. Bukan Ibu, ada ini nih refleksinya di sini. Pertanyaannya adalah sebutkan dua hal konkret. Nih, ya. Sebutkan dua hal konkret. Oke. Silakan ditulis di link yang saya kasih ya, yang di chat silakan dari Padlet. Oke. Pak Al-Furqan silakan. Ya Pak, terima kasih. Jadi sudah dijelaskan dari tadi salah satu yang menjadi tantangan kita itu sebagai calon guru penggerak itu persamaan persepsi. Ya. Persamaan persepsi itu sudah selalu jadi tantangan dan salah satu solusi menurut saya itu adalah ya kita bentuk komunitas praktisi di sekolah. Kebetulan juga kemarin sudah membentuk itu bersama teman sesama CGP. Ya. Jadi ini Pak, pertanyaan saya sederhana saja Pak, karena saya ini adalah guru BK. Karena dari kemarin saya lihat RPP itu kebanyakan guru mapel Pak. Ya. Jadi biasanya kan ada sedikit perbedaan Pak, guru RPP dengan RPL BK. Ya. Jadi bagaimana saya bisa mendesain agar diferensiasi? Saya jawab langsung ya. Ini mudah, pertanyaannya mudah. Sebagai guru PK berarti Bapak memberikan support untuk kebutuhan tertentu. Betul? Ya enggak? Betul. Nah, yang datang ke Bapak berarti orang-orang yang murid-murid yang butuh Bapak. Betul. Kebutuhan nih sebetulnya diferensiasi itu Bapak tuh udah diferensiasi, guru BK tuh udah diferensiasi. Kenapa? Karena Bapak pasti akan menyarankan hal yang berbeda jika masalah, nggak usah saran dulu, lihat masalahnya. Masalah anak kelas 3 sama masalah anak kelas 5, pasti masalahnya akan beda. Kalaupun sama, Bapak pasti akan menyarankan saran yang berbeda. Betul nggak? Itu sudah diferensiasi. Jadi enggak, kalau di RPP seperti apa, ya itu bentuk diferensiasi Bapak sebetulnya yang Bapak lakukan itu adalah bentuk diferensiasi Bapak. Oke? Ya, paham. Ngerti. Bapak itu sebagai sudah melakukan sesuatu, peran Bapak itu udah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, intinya gitu. Dan kebutuhannya berbeda-beda. Ya, kan? Ya, karena saya melihat Pak ada susunannya di RPP yang sesuai dengan rujukan yang kemarin itu agak sedikit berbeda di RPP. Ini RPP-nya Pak, RPP guru mapel Pak. Jadi yang saya ingin ketahui RPL-nya kita guru BK bisa didesain sesuai dengan RPL yang sudah ada Pak. Maksudnya yang berdiferensiasi ini Pak. Iya, intinya gini Pak. Kalau dari yang saya bilang tadi, Bapak itu sudah ranahnya emang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda ini. Jadi kalaupun Bapak membuat RPP-nya, apakah per kelas? Biasanya itu satu kelas Pak, cuman beda materinya saja. Nah ya udah, itu kelihatan materinya berbeda, udah beda kan? Karena kebutuhan mereka beda-beda juga. Oh iya. Iya nggak? Ya, ngerti Pak, paham. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, saya maaf sekali nih. Silakan ditulis dulu. Intinya sebagai penutup. Nih, seperti katanya Ki Hajar, serupa seperti pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis, keindahan ukiran, dan cara mengukir. Seperti itulah guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia dengan memiliki hidup lahir dan batin. Nah, tapi sebagai tambahan dari saya tentang quote ini ya, pengukir itu akan lebih banyak pengetahuannya ketika mau mengeksplor, mau jalan-jalan ke hutan, dan menggunakan waktu lebih lama untuk jalan-jalan di hutan, melihat kayu, melihat jenis-jenisnya. Dan ini yang akan mengembangkan kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang pengajar yang lebih baik. Oke? Insya Allah bermanfaat. Amin. Diambil yang bisa diambil. Mohon maaf kalau kekurangannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama Pak. Silakan diambil kadonya.
Mana kadonya? Ada di chat, Ibu. Silakan diambil linknya. Di copy aja, boleh di copy. Di situ ada Ya, terima slide-nya juga. kasih Bapak. Ya, oke. Ada tugas, Bu. Ada tuh. Iya, Pak. Foto bersama. Adiknya Rere, Pak, supaya ada ditertawakan. Oke, mau foto bersama dulu yuk. Foto bersama Ya, silakan. betul, foto bersama dulu. Betul, Pak. Foto bersama dulu. Ayo. Tapi saya ada anak ini, Pak, enggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Enggak ada yang Apa-apa, ropopo. Rapopo. Ayo. Nggak apa-apa, Ada Bapak. Ayo. Siapa yang mau ngambil? Pak Asikin biasanya tuh. Oke. Ya. Oke, silakan. 1, 2. Nanti dulu, tahan dulu, Bu. Masih banyak Oh, yang salah. mati. Masih banyak yang mati. Masing-masing juga boleh. Oke, yuk. Nyala dong. Ayo, nyala. Ayo. Nggak dihitung. Oh, mau dihitungin? Hitung lah. Oke, wait. Terima kasih banyak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Terima banyak, kasih. Bapak. Terima kasih banyak, Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Minta nomor HP-nya. Tadi kita nggak di-share. Terima kasih, Pak. Udah, tadi kita nggak di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Ruli. Materinya Pak, kita nggak di-share. Materinya mantap, Pak. Sudah ada di kado. Sudah. Ada di kado. Iya, sudah ada di kado. Gile, Pak. Oke, makasih. Semoga link recordnya juga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Link recordnya minta sama yang record ya, bukan saya yang record. Siapa nih? Ya, Panitia. makasih Iya, Pak. panitia. Sampai ketemu Oke, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat Bapak Ibu CGP hebat. Putri Suzali itu ya curhat. Ya mulai demen curhat, Bunda. Wow, Melena milikku Nanti nangis nih. kan mulai Ya Nenek nangis Mulai- terus pada bercerita itu. Tahu kan. mulai tahun depan kan pengawas Bu dari Titi, CGP. minta nomor HP-nya. Bu Titi, Ya, minta terima nomor kasih HP-nya. semuanya ya pada hadir semua ini, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Ya sayang ya. Terima kasih Bunda. Hai Adik Alma. Bu Anita. Ya Bunda, terima kasih. Ya sayang semoga. Lagi Ibu Aisyah lagi serius tuh. Ada di ini sedang berduka Bunda Sada, ada keluarga. Selamat berloka karya besok ya. Oh Bunda nggak bisa datang? Bunda datang. Bunda datang Bun. Kita ke Bima. Oh Iya. Bunda ke Oh, nggak ketemu lagi dong. Oh Bunda nggak ketemu dong. Ya Siapa yang hatinya kedua ada yang besok? ketemu. Ya hati kita tetap bersama Bu. Iya Bu, hatinya tetap. Mohon doanya sayang ya. Wanita. Bu Titi, minta nomor HP-nya dong. Wanita. Siapa yang Dadah semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Ana. Ayo semuanya pamit duluan. Ya semuanya pamit. Semuanya. Assalamualaikum. Hai Mama, khusus sekali. Maaf ya, Ma. Lagi diskusi. Iya baik, Ibu Rabi ya.
Iya, kenapa nih? Iya, terima kasih. Keluar dulu.